Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya warga Jemaat GKMI Getsemani. Pagi ini kita berjumpa kembali untuk ibadah keluarga yang kesekian kalinya. Tepatnya hari ini kita memasuki hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020. Di minggu pertama bulan Juni ini kita masih ibadah secara online. Oleh karena itu mari kita menyiapkan diri bersama-sama dengan keluarga kita untuk kembali berhimpun di ruang rumah kita bersama-sama untuk kita bisa bersama-sama menikmati jalannya ibadah pada pagi hari ini. Mari, jikalau kita sudah siap semuanya, saya antar bersama-sama untuk masuk dalam saat teduh sejenak. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian terlebih dahulu, yaitu Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan
sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Mari sekarang kita bersama-sama berdoa untuk memulai jalannya ibadah pada pagi ini. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memelihara dan menyertai perjalanan hidup kami sepanjang 1 minggu yang telah kami lalui. Tuhan telah memimpin menyertai aktivitas baik itu pekerjaan, usaha, pendidikan, dan aktivitas di dalam keluarga kami masing-masing. Dan sampai dengan pagi hari ini Tuhan masih memelihara kami dengan memberi kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami bisa kembali berkumpul dengan seluruh keluarga kami yang juga terhubung dengan seluruh jemaat GKMI Getsemani. Kami ingin bersama-sama masuk dalam ibadah raya kami, ibadah keluarga pada pagi hari ini. Oleh karena itu Bapa, kami mohon berkat-Mu tercurah atas kami, atas keluarga kami, memimpin dan menyertai jalannya ibadah keluarga ini dari awal sampai akhir, supaya kami bisa menikmati jalannya liturgi hari ini dan diberkati oleh peribadatan keluarga kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyiapkan diri kami dan kami mohon berkat pengurapan Tuhan turun atas ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Shalom, selamat pagi, semoga semuanya sehat walafiat. Kita bisa bersukacita pagi hari ini menikmati hari Sabat yang Tuhan sediakan untuk kita bisa bersama-sama beribadah bersama dengan seluruh anggota keluarga kita. Saudaraku, mari kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dengan sebuah pujian, walau ku tak dapat melihat atau ku sadar, ya. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama memasuki ibadah kita pagi hari ini. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku,
ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan membuka hati pikiran kita menyambut firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita fokuskan hati pikiran kita supaya firman itu menjadi sebuah kebenaran yang menuntun hidup kita. Pujian yang berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Kita nyanyikan bersama-sama. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah,
sertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekarang marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon berkat pimpinan Tuhan atas pembacaan dan pewartaan firman Tuhan pada pagi ini. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu. Saat ini kami menyiapkan hati, pikiran kami, bahkan roh kami untuk mendengar akan sabda firman-Mu. Maka berbicaralah Tuhan melalui pembacaan dan pewartaan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami memperoleh kebenaran firman yang akan menjadi pedoman dan panduan bagi hidup kami sehari-hari. Kami berdoa kiranya Tuhan Roh Kudus tercurah atas kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan dibacakan dan direnungkan bersama-sama. Kami mengundang Tuhan Roh Kudus bekerjalah di setiap hati sidang Jumat, di setiap rumah, di keluarga Jemaat. Kuasailah ruangan mereka dan kuasailah ruang hati mereka, supaya firman kebenaran yang sebentar kami layankan ini menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat pimpinan-Mu dan pengurapan-Mu turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-11. Sekali lagi, Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 11, firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya,
Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang sungguh-sungguh mau mendengar, merenungkan firman ini, menyimpan dalam hati dan menjadikan pedoman dalam hidup sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang kita baca dari Injil Matius 18 ayat 1 sampai 11 ini, pagi hari ini kita renungkan di bawah tema jangan menyesatkan orang lain dan diri sendiri. Jangan menyesatkan orang lain dan diri sendiri. Saudara-saudara, perikop ini merupakan salah satu dari pengajaran Tuhan Yesus tentang sebuah norma hubungan antar sesama saudara seiman di dalam kekristenan. Tekanan utamanya bacaan ini adalah pada pokok tentang kerendahan hati, tentang pengampunan, dan tentang pertobatan. Karena itu pada akhirnya yang disyaratkan bagi seseorang untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tanpa kerendahan hati, tanpa pengampunan, tanpa pertobatan, tidak dimungkinkan untuk masuk menjadi warga kerajaan surga. Maka inilah tekanan penting pada bacaan perikop kita pada pagi hari ini. Tetapi ada pernyataan yang sangat keras di sini, ya, yang dilontarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu tentang terjadinya sebuah penyesatan. Bagi seseorang yang melakukan penyesatan terhadap sesamanya, maka kesesatan ini dianggap sebuah kekejian yang sangat luar biasa, sehingga kepadanya layak ditimpakan sebuah hukuman yang sangat berat, yaitu diikatkan pada lehernya sebuah batu kilangan, lalu orang ini bersama dengan batu kilangan ini ditenggelamkan ke dalam laut. Nah, itu sebuah gambaran tentang sebuah penyesatan yang dilakukan oleh sesama orang Kristen itu sendiri. Maka ini menjadi sebuah kekejian yang luar biasa, sebuah dosa yang sangat berat, dan pada zaman itu layak orang seperti ini dihakimi, dihukum dengan hukuman, yaitu ditenggelamkan ke dalam laut dengan disertai diikatkan pada lehernya yaitu batu kilangan. Dan pernyataan ini keluar dari mulut Tuhan Yesus Kristus. Apakah Yesus mengesahkan atau mengizinkan model hukuman yang seperti ini? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja Tuhan Yesus itu ingin agar para pendengarnya, ya, para pembaca Injil ini pula memahami bahwa sumber dosa itu bukan terletak pada bagian-bagian tubuh manusia itu, tetapi kepada sumbernya yang utama, yaitu dari dalam hati manusia. Sama seperti dikatakan Injil Markus pasal 7, 21 sampai 23. Dari dalam hatilah meluap semua macam bentuk kejahatan. Itulah yang harus diselesaikan. Mengalami sebuah pertobatan, sebagaimana saya katakan di awal, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, salah satu poin pentingnya adalah mengalami sebuah pertobatan.
Maka inti ajaran dari perikop ini adalah mengajarkan kepada setiap kita, apabila kita telah jatuh dalam kesesatan dan dosa itu, segera mungkin untuk sadar dan bertobat agar bisa dipulihkan dan boleh mendapatkan hak dalam kerajaan surga. Maka ada 3 hal penting yang kita mau renungkan dalam perikop ini, saudara-saudaraku yang kasih, yaitu yang pertama adalah supaya kita jangan menyesatkan orang lain ini. Jangan menyesatkan orang lain. Ayat 6 dan 7 dikatakan, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Sekali lagi, kata menyesatkan di sini adalah kata yang artinya sama dengan menyebabkan orang lain tersandung. Jadi kata menyesatkan di ayat 6 ini bisa diartikan menyebabkan orang lain tersandung. Jadi orang lain tidak mungkin jatuh tersandung kalau tidak ada orang yang menaruh sesuatu di tempat itu sehingga orang itu jadi tersandung. Nah, orang yang menyebabkan sesamanya ini tersandung inilah yang disebut sebagai orang yang menyesatkan. Dan kepada orang yang seperti inilah maka hukuman diikat pada lehernya batu kilangan dan ditenggelamkan ke dalam dasar laut itu layak diberikan. Dan ungkapan itu sudah biasa pada zaman dahulu dikenakan kepada orang-orang yang menyesatkan sesamanya sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menyebabkan penyesatan ini menjadi begitu berat hukumannya? Karena para rabi, orang-orang Yahudi, guru-guru agama Yahudi pada zaman Yesus itu, mereka menganggap bahwa salah satu raja nenek moyang mereka yang bernama Raja Yerobeam, Raja Israel, dia dianggap sebagai salah seorang raja atau seorang pemimpin yang paling menyesatkan sejarah perjalanan bangsa Israel. Nah, ini kisahnya bisa kita baca di kitab 1 Raja-Raja pasal 14. Di sana dikisahkan bagaimana Raja Yerobeam ketika dia setelah dilantik menjadi Raja Israel, dia melakukan sebuah perubahan total di negeri itu, yaitu menghancurkan semua mezbah-mezbah penyembahan kepada Tuhan, korban-korban bakaran yang biasa dipersembahkan di situ, dihancurkan dan diubah menjadi tempat-tempat penyembahan berhala. Dibangun di situ patung-patung pemujaan, dan orang diwajibkan untuk menyembah kepada patung-patung buatan Raja Yerobeam ini. Dan oleh karena itu, saudara-saudaraku, Tuhan melihat ini sebagai sebuah kesesatan yang luar biasa. Bangsa Israel disesatkan oleh rajanya sendiri yang bernama Yerobeam. Dan oleh karena itu, inilah yang dianggap oleh para rabi, para guru-guru agama Yahudi, dianggap sebagai penyesat yang sangat keji dan kepadanya layak ditimpakan hukuman, ditenggelamkan ke dalam dasar laut dengan dibebani batu kilangan yang diikat pada lehernya. Dan itulah perbuatan yang paling keji yang layak diberikan hukuman yang sangat berat. Bagian yang kedua, saudara, yang kita renungkan dari perikop ini adalah yaitu jangan menyesatkan diri sendiri. Ya, kalau yang pertama tadi kita bicara jangan menyesatkan orang lain, yang kedua ini jangan membuat penyesatan atas diri kita sendiri. Di ayat yang ke-8 dan 9 firman Tuhan katakan, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada orang-orang yang menyalahkan anggota-anggota tubuhnya ketika dia jatuh ke dalam dosa. Menyalahkan mata, menyalahkan tangan, menyalahkan kaki, dan menyalahkan anggota-anggota tubuh yang lain karena telah melakukan perbuatan dosa. Maka tindakan yang wajar dilakukan adalah memotong dan membuang bagian-bagian tubuh yang telah menyesalkan itu. Dan ini sama seperti dengan praktek pengobatan pada zaman kuno dahulu, yaitu dengan cara amputasi. Ya, kalau ada bagian tubuh yang mengalami sakit kronis dan tidak sembuh-sembuh, maka dipotong, diamputasi, demi untuk menyelamatkan anggota tubuh lain yang masih sehat. Kira-kira seperti itulah konsep dasarnya mengapa muncul
ungkapan bahwa jika matamu yang menyesatkan, cungkillah matamu, jika tanganmu lah yang menyesatkan, maka penggalah itu semua. Dan ini juga berlaku sampai pada era-era peradaban manusia ini. Sehingga kita bisa menemukan dalam berbagai tata cara masyarakat primitif berlaku hukuman misalnya potong tangan atau potong jari bagi pelaku kejahatan. Ya, kalau kedapatan orang sedang mencuri, maka si pencuri itu akan dibawa ke tengah kampung lalu diadili bersama-sama dengan cara dipotong misalnya jari kelingkingnya atau ujung jari telunjuknya untuk menandai supaya orang ini adalah bekas pencuri dan membuat orang ini menjadi jerak buat yang bersangkutan. Dan bagi masyarakat luas dimaksudkan supaya orang takut untuk melakukan sebuah kejahatan, maka dipotonglah tangan dan jari itu. Namun demikian saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sumber kejahatannya itu sendiri bukan pada tangan atau jari atau mata ya. Sehingga meskipun dipotong ujung jarinya, dicungkil matanya sekalipun, kalau orang itu punya niatan jahat dalam hatinya, maka ia tetap saja bisa berbuat jahat. Karena sumber pusat kejahatannya itu bukan pada tangan, bukan pada anggota badannya, tetapi sungguhnya kepada anggota badan yang tidak nampak, yaitu yang ada di dalam hatinya. Itu sama persis yang dicatat oleh Injil Markus di pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Bahwa dari hati manusia muncul bermacam-macam kejahatan. Dan dari sanalah seharusnya yang dibereskan. Tentu saja Tuhan Yesus ketika mengatakan cungkillah matamu, penggalah tanganmu, lebih baik kamu masuk ke dalam surga dengan tangan kudung daripada dua tangan masuk neraka. Itu adalah sebuah penegasan. Karena sesungguhnya Yesus tahu bahwa yang menjadi pusat sumber kejahatan manusia bukan pada ujung tangannya, tetapi ada dalam dasar hati manusia itu. Dan itulah yang harus diamputasi, dibersihkan. Dan apa artinya itu? Artinya seseorang ketika telah jatuh dalam dosa, ia harus menyadari dosanya itu. Dan dia berhenti untuk meninggalkan semua perbuatan itu dan menyatakan pertobatan yang sungguh-sungguh supaya dia mengalami proses kelahiran baru sehingga dia dibebaskan dari keinginan untuk berbuat jahat dalam kehidupannya. Oleh karena itu penting buat kita untuk mengalami kelahiran kembali di dalam Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Nikodemus ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia menanyakan apa yang harus aku perbuat supaya aku beroleh kerajaan surga. Yesus mengajarkan supaya engkau harus dilahirkan kembali. Artinya apa? Kita mengalami proses pembaharuan hidup kita secara total, pertobatan secara menyeluruh, baik dalam pikiran, hati, sikap, hasrat, dan keinginan kita dibaharui di dalam Yesus Kristus. Berhenti dan meninggalkan semua kejahatan dan dosa, kemudian hidup dengan hati-hati dalam kerohanian kita, dan terus menjaga kekudusan dalam kehidupan ini. Dengan demikian menghilangkan kecenderungan untuk menyesatkan diri sendiri maupun untuk keinginan menyesatkan orang yang lain. Yang ketiga, saudara-saudaraku, yang kita pelajari dari perikop ini adalah supaya kita memiliki sebuah sikap bertobat menjadi seperti anak kecil. Di bagian awal pembacaan di perikop yang awal tadi, Tuhan mengambil analogi tentang seorang anak kecil. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Yesus memberikan contoh teladan bahwa seorang anak kecil inilah yang kelak akan menduduki posisi yang terbesar dalam kerajaan surga. Apa artinya semuanya ini, saudara-saudaraku? Yesus sesungguhnya ingin menunjukkan kepada kita tentang sebuah karakter yang sangat genuine dalam diri seorang anak kecil. Kepolosannya, kejujurannya, kerendahan hatinya, ketulusannya, kebergantungannya kepada Tuhan. Itu ada pada diri anak kecil itu. Dan itulah seharusnya warga kerajaan surga memiliki karakter seperti itu. Memiliki kejujuran, kerendahan hati, ketulusan, kepolosan, dan kebergantungannya kepada Allah. Dan inilah yang diharapkan oleh Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan para muridnya. Ya. Anak kecil tidak mungkin punya hasrat keinginan untuk menyesatkan sesamanya, apalagi sampai menyesatkan orang yang dewasa. Anak kecil sendiri pun juga tidak ingin disesatkan karena kepolosannya jangan sampai dimanfaatkan oleh orang lain. Maka
Hukumnya sangat berat bagi orang yang menyesatkan orang seperti anak kecil, yang polos, yang jujur seperti ini. Lalu ada orang lain yang berniat jahat untuk menyesatkannya. Karena anak kecil ini sendiri tidak ingin menyesatkan dan disesatkan. Dan oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita perlu belajar memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan bahwa penghuni kerajaan surga yang terbesarnya adalah orang-orang yang seperti anak kecil ini, yang memiliki kejujuran, ketulusan, kepolosan, kemurnian, kerendahan hati terhadap sesamanya. Tidak ada kesombongan, tidak ada arogansi, tidak ada niat jahat untuk menyesatkan yang lain. Dan itulah karakter yang dihidupi oleh seorang anak kecil. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah keunggulan karakter anak kecil ini, yaitu tentang kerendahan hatinya, kepolosannya, kejujurannya, dan memupuk kehidupan kerohanian kita dengan tetap bergantung kepada Allah yang menjadi pelindung kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sedang mengajarkan dan memberitahukan kepada kita tentang siapa yang layak masuk ke dalam kerajaan surga. Dan sebagaimana seorang dapat masuk ke dalam kerajaan surga, maka janganlah kita menyesatkan sesama kita. Jangan dalam rangka kita ingin meraih mendapatkan kerajaan surga, justru terjadi kita menyesatkan orang lain oleh karena sikap-sikap kita. Nah, maka janganlah kita menjadi penyesat untuk diri sendiri pula. Janganlah kita menyesatkan diri kita sendiri pula. Selain jangan menyesatkan orang lain, kita diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Tuhan untuk kita bisa menjadi agen kerajaan surga itu, yaitu mengajarkan tentang nilai-nilai kebenaran, kejujuran, kepolosan, ketulusan, dan kekudusan, supaya kita semua layak menjadi warga kerajaan surga. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan sampai ada yang terjadi kita menyesatkan sesama kita dan kita sendiri menjadi tersesat, karena itu adalah kekejian yang dibenci oleh Tuhan. Jadilah seorang yang rendah hati, yang tulus, yang sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan di dalam Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan menjadi bagian di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, supaya kami hidup dalam kontrol Roh Tuhan, sehingga kami bisa mengontrol hidup kami untuk tidak menjadi penyesat bagi sesama, terlebih untuk tidak menyesatkan diri kami sendiri ke dalam kejahatan dan dosa. Firman-Mu mengajar kepada kami supaya kami belajar rendah hati menjadi seperti anak kecil, tulus, jujur, tidak sombong, dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Demikian pula kami rindu Tuhan menjadi pelindung kami. Mampukan kami untuk menjadi agen-agen kebenaran yang membawa kebenaran itu dalam perilaku hidup sehari-hari kami, sehingga contoh perilaku hidup kami bukan menjadi penyesat, melainkan menjadi petunjuk dan contoh akan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam ingatan dan hati kami, supaya kami beroleh pedoman yang membawa hidup kami berkenan untuk memasuki menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita akan masuk dalam doa-doa syafaat. Seperti biasa, kita berdoa untuk kehidupan warga jemaat, baik yang sakit, yang dalam kesulitan perekonomian, pekerjaan, pendidikan, dan seterusnya. Kita juga berdoa untuk pelayanan gereja kita. Kami majelis sudah rapat dan merencanakan tanggal 5 Juli kami akan membuka gereja untuk bisa dipakai beribadah bersama-sama dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan yang disyaratkan oleh pemerintah. Oleh karena itu doakan supaya 5 Juli bulan depan sungguh-sungguh menjadi hari yang membahagiakan untuk kita bisa beribadah kembali di gereja. Terus kita berdoa untuk bangsa dan negara, upaya untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini supaya berhasil dan kita bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. Berdoa untuk pergumulan keluarga kita masing-masing dan berdoa untuk persembahan kita hari ini yang kita mau berikan kepada Tuhan, lalu diakhiri dengan doa Bapa kami. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita bersama-sama naikkan sebuah pujian, yaitu Dia buka jalan
saat tiada jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan. Saudara, tiba waktunya kita sekarang akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan seperti biasanya. Kumpulkan persembahan saudara ke dalam amplop. Bisa dimasukkan di kotak persembahan di gereja, atau saudara bisa mengundang Pak Aryono, Pak Ari untuk datang menjemput persembahan saudara, atau saudara juga bisa mengirim secara transfer bank sebagaimana rekening gereja yang sudah Bapak Ibu semua ketahui. Sekarang tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan.
Sebelum kita akhiri dengan doa penutup dan berkat, kita angkat satu buah pujian dulu, yaitu dengan hati bersyukur. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama masuk dalam doa penutup pada ibadah pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, terima kasih untuk lawatan Tuhan atas ibadah keluarga kami yang kami laksanakan pada hari ini. Kiranya ibadah kami membangun persekutuan kami dalam keluarga warga GKMI Getsemani untuk tetap hidup bergantung pada pimpinan dan penyertaan Tuhan.
Teguhkanlah hati kami, firman-Mu dalam ingatan hati kami, supaya kami tidak tersesat dan menyesatkan orang lain maupun diri kami sendiri. Tapi kami bisa mengontrol hidup kerohanian kami dengan tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Bapa, hari ini mohon berkat-Mu, Engkau curahkan atas kehidupan warga Jemaat GKMI Getsemani. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati apapun yang mereka lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Tuhan cukupkan, Tuhan buat usaha pekerjaan mereka berhasil semata-mata karena campur tangan kuasa Tuhan. Lindungi setiap keluarga-warga GKMI Getsemani, jaga Tuhan mereka supaya mereka tetap hidup dalam pengharapan iman kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan terus menaungi mereka, memberi mereka sehat dan kuat, sehingga mereka tetap bersemangat dalam menjalani hari-hari yang sulit di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pemelihara-Mu Engkau nyatakan atas setiap pribadi dan setiap warga Jemaat GKMI Getsemani. Tak lupa kami mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, baik yang ulang tahun kelahiran maupun pernikahan, kiranya damai sejahtera Allah boleh melimpah atas mereka, dan mereka semakin bersemangat dalam menjalani hari-hari dan perjalanan hidup mereka ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ini kami panjatkan demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka sekarang arahkan hatimu, pandanglah Tuhan dengan iman, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan kepada Allah, beri puji.